Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa, amma ba'du. Kita utamakan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hambanya Allah, umatnya Rasulullah, yang selalu layak mendapatkan kebaikan di dunia, juga nanti kita layak mendapatkan kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tafsir ayat-ayat tentang Nabi Ayub alaihi salam. Kalau secara metodenya, ilmu agamanya, ilmu tafsir tematik, yaitu maudhu'i, temanya tentang Nabi Ayub. Pembahasan tentang Nabi Ayub berarti pembahasan tentang beberapa hal tentang Nabi Ayub. Memang umumnya kita mempelajari para nabi terdiri dari dua kategori. Ada nabi yang sejak awal diberikan kelapangan, keluasan. Ada yang harus melalui keadaan sulit, namun pada akhirnya berujung kembali kepada keadaan kemuliaan dan kebahagiaan. Nabi Ayub awalnya kaya raya, kemudian Allah uji, dan terakhir Allah kembalikan lagi kekayaannya. Kalau kita bertanya pada diri kita, wallahu a'lam, mungkin ada di antara jamaah yang kehidupannya seperti Nabi Ayub. Ada yang pengen berharap seperti Nabi Sulaiman. Dari awal sampai akhir keadaannya betul-betul keadaan kemewahan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Nabi Ayub dari bangsa Romawi. Kita sangat mengenal dahulu kemajuan dan peradaban tertinggi adalah di bangsa Romawi dan ada bangsa Persia. Sampai Allah sebut ada nama surat ke-30, namanya surat Ar-Rum. Sekarang kita katakan representasinya ada di negara Eropa Barat dan sekitarnya. Itulah Nabi Ayub. Wajar kalau beliau mendapatkan kekayaan. Beliau adalah pemilik kebun lahan yang sangat luas. Beliau juga pemilik ribuan ternak. Karena beliau memang berasal dari bangsa Romawi. Garis keturunannya kepada Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah keadaan awal. Biasanya banyak orang memahami Nabi Ayub di ujungnya saja. Sakit, keadaannya sulit. Namun manakala kita baca dari awal sejarah keadaan beliau, tentu ini lebih berat. Karena awalnya kaya raya, bahkan keturunannya banyak, dikatakan ada 12 anak. Kemudian setelah beliau Allah uji dengan sakit, kekayaannya satu persatu Allah ambil, beliau malah ditambah oleh Allah kekayaannya, plus Allah anugerahkan keturunan 24 anak. Namun masa antara beliau kesulitan sampai kesakitan menuju masa kaya kembali, berkumpul dengan putra-putranya kembali, itu berlangsung selama kurang lebih 18 tahun. Sabar 18 tahun itu sepertinya bukan sabar biasa, ekstra sabar. Apalagi dari awal kaya, kemudian Allah ambil satu persatu kekayaannya, putra-putranya juga satu persatu meninggal dunia. Selesai ujian dan lulus kesabaran 18 tahun, Allah kembalikan lagi seluruh kekayaannya, Allah kembalikan lagi seluruh putra-putrinya, dan itulah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, ada 4 ayat kalau kita rujuk ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Ayub. Silakan bisa dirujuk mushafnya An-Nisa 163. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, dalam konteks tafsir tentang para nabi, tidak ada nabi yang disebut sendirian
kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada surat Muhammad disebut wa ma nuzzila ala Muhammad. Tapi mayoritas nabi-nabi yang lain kalau disebut oleh Allah dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Misalnya Nabi Ayub di surat An-Nisa 163, wa auhayna ila Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ishaq, Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, dan terakhir Nabi Daud alaihi wassalam. Kenapa Allah sebut nabi-nabi semuanya di dalam Al-Quran? Untuk menunjukkan semua nabi hakikatnya sama. Nabi yang dikayakan sama nilainya dengan nabi yang Allah uji dengan kesulitan. Nabi yang kehidupannya senang sama nilainya dengan nabi yang kehidupannya sulit. Nabi yang umurnya panjang sama dengan nabi yang umurnya pendek. Karena semua nabi pasti utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari An-Nisa 163 mengisyaratkan semua nabi sama. Maka kita tidak boleh dalam tanda kutip lebih mengunggulkan satu nabi atas nabi-nabi yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, yang memberi keutamaan Allah. Tapi sikap kita adalah la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan, kami tidak mengutamakan satu nabi atas nabi yang lain, karena semua nabi adalah manusia paling mulia sepanjang masa. Itulah ayat 163 surat An-Nisa. Allah sebutkan Nabi Ayub bersama Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, dan Nabi Daud alaihi wassalam. Demikian juga Al-An'am 84, hampir sama pembahasannya dengan An-Nisa 163. Beliau disebut namanya dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Harun alaihi wassalam. Berbeda dengan An-Nisa 163, ada nabi-nabi sebelumnya. Tapi di sini nabi-nabi setelahnya. Tentu bahasa kita sama saja. Mau nabi sebelumnya yang Allah sandingkan, mau nabi yang setelahnya Allah sandingkan, tetap saja semua nabi adalah manusia paling mulia sepanjang masa. Tentang Nabi Ayub Allah abadikan di dua surat, Al-Anbiya 83 dan surat Shad ayat 41. Al-Anbiya 83 doanya Nabi Ayub ketika ditimpa kesulitan, juga ditimpa penyakit. Pertanyaannya, boleh tidak kita berdoa saat sulit, saat sakit dengan doanya Nabi Ayub? Boleh. Tapi hasil akhirnya wallahu a'lam. Kecuali kitanya kayak Nabi Ayub, hasil akhirnya sama. Kan kesabarannya Nabi Ayub paripurna, ekstra. Kan kebaikannya Nabi Ayub di atas kita. Tapi berdoa ketika sulit, ketika ada penyakit dengan Al-Anbiya 83 boleh. Tapi mohon maaf, hasil akhirnya hanya ada di tangan Allah. Sehingga nggak boleh setelah doa ini, kok aku sudah berdoa tetap sulit, aku sudah berdoa kok tetap sakit. Nabi Ayub berdoa Allah berikan nggak begitu. Karena masing-masing sudah Allah tetapkan. Yang penting kalau berdoa dengan doanya Nabi Ayub berpahala, otomatis berpahalanya malah dua. Berpahala karena kita baca Quran, berpahala karena kita mengikuti Nabi utusan Allah. Jadi malah mendapatkan dua pahala. Kemudian surat Shad 41 Nabi Ayub mengungkapkan alasan sakitnya bukan karena beliau mengabaikan kesehatan. Bukan beliau tidak memperhatikan sisi kesehatan. Beliau amat sangat menjaga kesehatan. Sebagai contoh, kalau sekarang kan pola makannya dijaga, olahraganya pun demikian, pola tidurnya pun dijaga. Namun beliau katakan sakitku adalah karena faktor X, yaitu anni massaniyas syaiton. Aku digoda oleh setan. Seandainya tidak digoda,
Nabi Ayub tidak sakit seperti sakit yang amat sangat parah. Maka sakit yang parah kemungkinan, apalagi sakit yang tidak lazim, berdasarkan surat Shad 41 secara isyarat, ada tafsir namanya tafsir isyari, itu berkemungkinan adalah ujian dari Allah. Jadi kalau sakitnya tidak lazim. Jadi kalau sakit pilek, biasa. Kalau semuanya sakit pilek, itu biasa. Tapi kalau ada penyakit yang berbeda, yang nggak lazim, kemudian para pakar medis pun kesulitan mendiagnosa, maka itu ujian dari Allah. Maka Nabi Ayub sakitnya belum ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Sakitnya sakit yang memang tidak lazim. Karena sakitnya tidak lazim, maka yang menyembuhkannya hanya Allah. Dan itu dalam tanda kutip mudah. Kata Allah, hentakan kakimu, ada sungai di depan, ada yang mengatakan sungai, ada yang mengatakan air tergenang. Hentakan kakimu, engkau mandi dari air itu, engkau minum dari air itu, aku berikan kesembuhan. Ini juga jangan ditiru. Ya, sakit kulit, nyari air yang tergenang, dihentakkan kakinya, minum dan mandi, yakin tambah sakit. Karena berbeda status sakitnya antara Nabi Ayub dengan kita. Itulah Nabi Ayub. Sehingga kita memahami ayatnya memang demikian. Nabi Ayub mengungkapkan sakitnya bukan karena beliau abai terhadap kesehatan. Kan menjaga kesehatan wajib. Inna li jasadika alaika haqqa. Ada hak yang harus engkau penuhi terhadap jasadmu, kata Nabi. Jadi kalau orang kerja 24 jam itu mengabaikan kesehatan, tidak boleh. Tapi beribadah 24 jam mengabaikan kesehatan juga tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka Nabi beribadah, bekerja, berehat juga, tidur, puasa juga, makan dan sebagainya. Karena itulah ungkapan Nabi Ayub sakitnya adalah menurut beliau anni massaniyas syaitan. Itulah 4 ayat secara ringkas yang berbicara tentang Nabi Ayub alaihissalam. Ini surat Al-An'am yang tadi dibahas dan surat An-Nisa. Allah abadikan tentang Nabi Ayub bersama nabi-nabi sebelumnya, juga nabi-nabi setelahnya. Pembahasan tentang nabi-nabi sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun yang kita fokuskan adalah secara tematik tentang Nabi Ayub 2 ayat saja. Ayat doa dan ayat kenyataan bahwa sakitnya Nabi Ayub karena faktor S, yaitu setan yang menggoda Nabi Ayub alaihi salam. Faktor S ya, berarti setan kan, faktor S. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Awalnya Nabi Ayub tidak menyampaikan bahwa sakitnya itu karena setan. Di surat Al-Anbiya 83 nanti diperkuat dengan surat Shad 41 karena satu ayat menafsirkan ayat sebelumnya. Satu ayat merincikan ayat yang masih global. Itulah teori dalam ilmu tafsir. Tafsir ayat dengan ayat. Dan yang paling tahu tentang makna ayat ini adalah ayat yang lain. Karena dua-duanya, tiga-tiganya semuanya adalah kalamullah. Fungsi dari mufassir, fungsi dari penterjemah adalah memahami dari berbagai ilmu untuk memahami maksud dari kalamullah. Tapi yang paling tahu adalah Allah. Maka metode terbaik, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Tadi Al-Anbiya 83 tidak disebutkan sakitnya kenapa. Yang penting, ya Allah, aku telah ditimpa penyakit. Namun atas sakitku, Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang menyayangi. Subhanallah. Nabi Ayub sakit, tapi tetap memuji Allah. Biasanya sulit orang memuji Allah sedang dalam keadaan sakit. Kalau sedang bahagia, dia memuji Allah. Ini Nabi Ayub dalam keadaan sakit yang masa sakitnya 18 tahun, tetap beliau katakan wa anta
arhamur rahimin. Misal kata jamaah, ada orang yang nyusahin kita, tapi kita puji dia, terima kasih ya Pak, Bapak nyusahin saya. Nggak mungkin kan? Bapak baik banget deh, bikin saya susah. Nggak mungkin kan? Tapi inilah level dari kesabaran Nabi Ayub. Memang tuntunan Nabi begitu. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat musibah bersabar. Tapi ini orang dapat musibah tetap bersyukur, memuji Allah. Itu level paling tinggi. Kalau dalam tingkatan makom tasawuf, kalangan sufi, itu grade-nya paling tinggi. Orang tetap memuji Allah meskipun dalam keadaan sulit. Dalam keadaan nikmat, ia memuji Allah bersyukur. Dalam keadaan sulit, ia memuji Allah juga bersyukur. Tapi kita ambil yang tengah aja. Bersyukur, dapat nikmat, bersabar kalau dapat ujian. Itu Nabi menyampaikannya karena ambil jalan tengah untuk umatnya. Tapi Nabi Muhammad beda. Ketika masa senang, tetap bersyukur. Ketika masa sulit, tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah, zat yang maha penyayang di antara penyayang. Karenanya beliau sangat yakin dalam keadaan sakit yang seluruh tubuhnya itu terkena penyakit kulit, beliau yakin Allah maha pengasih. Kenapa? Ada dua yang Allah tidak sakitkan, yaitu lisannya yang terus berzikir memuji Allah, dan hatinya yang selalu husnuzon kepada Allah. Ya, tangannya sudah tidak bisa, wajahnya juga sudah terkena penyakit, kakinya juga, tapi Allah cuman jaga dua. Lisannya untuk ia berzikir memuji Allah, hatinya untuk ia selalu yakin. Makanya lisannya menyebut wa anta arhamur rahimin. Makanya hatinya yakin wa anta. Atas alasan ini pula, maka Allah kemudian menunjukkan kasih sayangnya. Allah kemudian memberikan kembali, bukan hanya kesehatannya. Doa Nabi Ayub itu supaya sehat. Tidak ada doanya supaya hartanya kembali, anaknya lahir kembali, nggak ada. Tapi karena dia tetap wa anta arhamur rahimin, sakitnya hilang, diganti dengan sehat. Anak-anaknya yang meninggal dunia, Allah lipat gandakan jumlahnya. Kekayaannya Allah kembalikan. Itu teorinya Nabi Ayub. Teori Nabi Ayub bisa kita amalkan. Kalau kita yakin dengan Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Buktinya doa dari Nabi ketika musibah apa? Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairam min. Ya Allah, beri pahala atas musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu doa pertama Nabi disampaikan kepada Ummu Salamah. Jadi ceritanya Ummu Salamah baru saja ditinggal wafat suaminya. Wah, sedihnya tentu. Seorang Ummu Salamah, sahabiah mulia yang nanti menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Tapi kehilangan seorang suami, menangis, sedih, bahkan dalam tanda kutip mungkin ada lisan-lisan yang tidak terjaga. Allah nggak sayang sama aku, ini suamiku terbaik, kok engkau ambil segera, padahal aku masih membutuhkan suamiku. Lama beliau dalam keadaan duka cita. Kemudian sahabat diutus oleh Nabi, tolong datang kepada sahabiah Ummu Salamah, sampaikan ayat di surat Al-Baqarah 155, 156, 157, yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi menyampaikan doanya Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairam min. Ummu Salamah yakin dengan doa pertama, semua sakit, semua ujian adalah pahala atau menggugurkan dosa. Tapi beliau nggak yakin siapa yang lebih baik dari suamiku. Kan doanya ganti aku dengan yang lebih. Beliau masih ragu siapa yang lebih baik dari suamiku. Masya Allah. Kalau suami beda ya, ada yang lebih baik dari istrinya. Ini biasanya tidak ada yang lebih baik dari suamiku. Masya Allah. Ternyata beberapa waktu yang datang baginda Nabi, Nabi mengatakan, aku hendak menikahimu. Wah, doanya yang kemarin tuh benar, kata Ummu Salamah. Awalnya ragu,
Karena pasti Nabi Muhammad lebih baik dari semua suami, semua ayah, semua laki-laki sepanjang masa, termasuk atas suaminya yang dia katakan paling baik di antara laki-laki di dunia ini. Itulah ujiannya. Allah sebutkan di ayat 41, anni massaniya syaiton. Karena beliau sadar sakitnya ini nggak biasa, nggak lazim. Yang membuat sakitnya ini syaitan, maka beliau meminta kepada Allah. Allah lah yang kemudian memberikan ikhtiar kepada Nabi Ayub. Tetap saja sakitnya tidak lazim. Doa terus beliau panjatkan. Namun tetap ada ikhtiar yang harus dijalankan. Bapak Ibu, kalau Allah berkehendak, Ayub, yang membuat sakit ini aku, karena setan ya ingin tahu betul nggak engkau beribadah karena kaya, karena sehat saja. Ternyata engkau tetap beribadah meskipun sakit, meskipun sulit. Berarti setan yang salah. Tetapi tetap saja Allah menghendaki ada ikhtiar yang dijalankan. Urkud birijlika. Sekarang kata Allah, sudah 18 tahun, engkau sudah lulus ujian, setan pun sudah tidak berhasil mengujimu, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Sakitnya diselesaikan oleh Allah, kemudian kata Allah, aku anugerahi kepadanya keluarganya, bahkan kami tambahkan mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dan pelajaran. Tadi 12 anak gantinya 24 anak. 1 miliar gantinya 2 miliar. Tapi itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja kaidahnya, sunatullahnya, ketetapan Allah, terkabulnya doa itu tidak hanya dengan satu jenis amal, tapi ikhtiar dan caranya dituntun oleh Allah. Padahal kalau Allah berkehendak, Allah kuasa melakukan apapun kepada Nabi Ayub. Tadi di surat An-Nisa 163 itu kalau Allah berkehendak tinggal kun fayakun. Tapi tidak. Karena Nabi Ayub jadi contoh untuk kita. Kalau kun fayakun nggak jadi contoh. Tapi 18 tahun jadi contoh. Ini proses doanya jadi contoh. Cara sembuhnya, ya, ikhtiar sembuhnya jadi contoh. Itulah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyehatkan kembali Nabi Ayub, tapi kekayaannya diberikan kembali, bahkan dilipat gandakan. Kemudian anak-anaknya juga lahir dari istrinya lebih banyak dari yang Allah ambil sebelumnya dari putra-putrinya. Ada yang mengatakan semuanya perempuan, ada yang mengatakan putra dan putri. Bayangin 12 perempuan semua, 24 perempuan semua. Biasanya kan kita pengennya 2 ini, 12, oke lah, 12 laki-laki, 12 perempuan. Tapi itu adalah bahasanya Nabi Ayub alaihi salam. Allah abadikan di surat Al-Anbiya 84, fastajabna lahu, kami pun memperkenankan doanya. Allah lenyapkan penyakitnya, ditambah plus. Nah, ini yang mahal itu plusnya. Plus kami kembalikan keluarganya, kami lipat gandakan bilangan mereka. Padahal Nabi Ayub minta disembuhkan dari penyakit, tapi Allah balas 3, kembali sehat, hartanya kembali kepada dirinya, anak-anaknya lahir dengan jumlah yang lebih banyak. Itulah pentingnya doa. Kita berdoa bisa jadi mintanya sehat, tapi Allah kasih sehat juga, harta juga, anak juga. Mungkin kita mintanya dimudahkan pekerjaan, tapi hak Allah untuk memberi. Kamu minta dimudahkan pekerjaan, tapi aku tambahkan ya, rizkimu nambah, keluargamu baik-baik, anak-anakmu soleh dan soleha. Atau kita minta anak soleh dan soleha, tapi Allah tambahkan, iya, kamu minta anaknya soleh dan soleha, tapi kan untuk mensolehkan anak butuh dana, aku kasih tambahan harta. Kan untuk mensolehkan anak butuh tempat tinggal yang bagus, aku kasih tempat tinggal yang bagus. Itulah teori yang ada di surat Al-Anbiya 84. Allah perintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi, keluarlah air dingin darinya, ya, sehingga tadinya itu dataran, ya, daratan kosong, nggak ada airnya.
Tapi ketika dihentakkan, tiba-tiba keluar air yang sangat dingin. Beliau minum dan mandi. Dengan minum dan mandi, otomatis penyakitnya hirna tanpa ada bekas sedikit pun. Pendapat Imam Qurtubi, karena ini tafsir, menghentakkan kaki, keluar mata air agar ia mandi. Maka penyakit luar hilang. Kemudian ia minum, maka penyakit yang di dalam tubuh hilang. Wallahu alam, ini harus nanya kepada pakar pengobatan. Jadi ada penyakit luar, ada penyakit dalam. Mandi hilang penyakit luarnya, penyakit kulit yang di luar, tapi kan dibutuhkan ada penyakit dalam. Maka beliau minum dari air tersebut menurut Imam Al-Qurtubi. Menurut Imam As-Sa'di, menghentakkan kaki dengan mengendakkan tanah dengan kaki agar muncul mata air untuk digunakan mandi dan minum, sehingga hilanglah penyakit dan seluruh bahaya-bahaya yang lain. Kalau hilang penyakit mungkin biasa, tapi hilang penyakit berikut bahaya-bahaya yang lain, itulah Nabi Ayub alaihissalam. Maka doa syifa itu kan syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit-penyakit yang lain. Karena ada orang sembuh kepalanya tapi sakitnya pindah ke sini, sakit di sini sembuh pindah ke tangan. Nah, itu berarti kesembuhan yang mendatangkan. Doanya demikian. Nabi Ayub kesembuhannya total, tidak sedikit pun tersisa. Bahkan ini penyakit kulit, tidak ada bekas sedikit pun, bekas hitam gitu ya, bekas luka, itu tidak ada sama sekali. Karena yang Allah siapkan adalah air untuk mandi sekaligus air untuk minum. Kalau tidak percaya kan Nabi Ayub nggak mau. Masa saya minum air nggak jelas ini airnya air apa? Menghentakkan kaki keluar air. Kalau dia tidak yakin dengan Allah, mungkin dia katakan, ini jangan-jangan ya airnya menambah sakitku. Tapi karena yakin dengan Allah, ia minum, ia mandi, sakit luar dan sakit dalam Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Atas dasar itu maka dirujuk oleh para ulama tafsir bahwa sehat itu nikmat yang sangat agung. Tadi kita sampaikan, beliau tidak hanya disehatkan, pada beliau mintanya sehat, tapi Allah tambahkan rezekinya, Allah anugerahkan putra-putrinya. Kenapa? Karena kesehatan adalah merupakan nikmat paling agung. Dengan sehat kita bisa bekerja, bisa beribadah. Dengan sehat kita bisa weekend ya. Dengan sehat kita bisa bangun malam. Dengan sehat kita bisa bekerja kemudian berinfak. Maka benar Allah Subhanahu wa taala sadaqallah, Nabi Ayub mintanya sehat, tapi dengan kesehatan pulih kembali seluruhnya, termasuk putranya lahir dalam jumlah yang lebih banyak, dan hartanya pun Allah limpahkan karunia yang lebih besar. Alasannya sehat itu nikmat yang paling agung. Namun kata Nabi, ada dua nikmat orang suka tertipu atau tidak menganggap nikmat, yaitu kesehatan dan waktu yang lapang. Sebagaimana kita bermajelis ilmu ini karena kita yakin ini waktu lapang kita. Waktu lapang itu harus diusahakan. Karena kalau tidak diusahakan, semua orang adalah sibuk. Jadi waktu lapang itu diusahakan. Sehat itu harus diusahakan. Ini sehatkan dengan waktu lapang disebut oleh Nabi dalam satu hadis. Tapi orang fahamnya, iya kalau sehat aku usahakan. Kalau waktu lapang itu kudu diusahakan. Karena kalau nggak diusahakan, ya semua orang sibuk. Tapi saya usahakan 30 menit ya Ustaz. Saya usahakan 45 menit. Namanya mengusahakan waktu luang untuk majelis ilmu. Dengan kesehatan kembali semua nikmatnya sebelum sakitnya. Dari kaya raya kembali. Dari anaknya banyak kembali. Dari sehatnya paripurna, sehat paripurna. Maka konklusinya dari dua ayat tentang Nabi Ayub khusus adalah 3 ujian berat yang beliau terima dari Allah. Ujian kehilangan harta bendanya dalam waktu yang singkat, kehilangan anak-anaknya itu berurutan dalam riwayat. Jadi putri-putrinya, kalau dikatakan perempuan semua 12, itu meninggalnya bukan setahun, 2 tahun, enggak. Ada yang mengatakan meninggalnya setiap pekan. Pekan ini, pekan berikutnya, ada yang setiap bulan.
Bisa dibayangkan ya, berurutan meninggalnya dalam tempo waktu yang singkat. Terakhir, ujiannya sakit parah yang berlangsung lama, maka Allah abadikan. Nabi Ayub adalah inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awab. Sungguh kami dapati dia seorang yang sangat penyabar. Dialah sebaik-baik hambaku, kata Allah. Dia pula seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kisah Nabi Ayub dengan metode penafsiran tentang Nabi Ayub semakin menguatkan keyakinan kita akan Allah. Kita sangat yakin, dan dengan doa terus ikhtiar, Allah berkenan untuk memberikan semua kebaikan dunia kita. Juga Allah catat majelis kita sebagai majelis yang menambah kembali investasi akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada siang hari ini. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya pada siang hari ini. Kemudian bagi para jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan kepada dua penanya. Silakan Bapak. Silakan dari belakang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan saya tentang soal ujian. Salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa yubutul rajulu ala qadri dinillah. Ya. Jadi ujian itu diberikan sesuai dengan kadar agamanya. Betul. Pertanyaan saya, ketika ujian yang begitu berat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam, apakah saat itu beliau sudah tahu bahwa kedudukan beliau sebagai seorang nabi? Karena ini terkait dengan kadar agamanya. Ya. Kalau saya rasa pada saat itu dia merasa dia bukan seorang nabi, tentu banyak keluhan yang muncul. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua tentang kita. Saya kira kita juga yang di masa-masa sekarang itu punya ujian sangat luar biasa. Tapi kita tidak tahu kedudukan kita sebagai apa. Ya, apakah kita masuk dalam golongan orang-orang yang saleh? Ya kan? Karena setelah Nabi kan aulia, kemudian orang-orang saleh. Itu urutan-urutan ujian. Nah, tapi kita tidak tahu apakah kedudukan kita sebagai seorang saleh. Nah, barangkali saya minta penjelasan. Masya Allah. Gimana caranya kita mengetahui bahwa dengan ujian ini kita tahu kedudukan kita? Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pertanyaan sekaligus tambahan. Benar, di dalam hadis yubtalal mar'u ala qadri atau ala hasbi dini. Kemudian disebutkan asyadul bala al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Allah Maha tahu bahwa ujian itu disesuaikan dengan kadar agamanya. Maka ujian terberat para nabi, kemudian level di bawah para nabi, tapi disebutkan tadi oleh beliau ada siddiqin, ada aulia, kemudian paling bawah adalah as-solihin, orang-orang yang soleh dan solihah. Karenanya Nabi Ayub menyebutkan di ayat 41 ini ciri bahwa beliau memang sudah menjadi nabi ketika diuji oleh Allah. Karena beliau katakan anni massaniyasyab. Bagaimana mungkin beliau nyatakan itu kalau beliau bukan nabi? Bagaimana mungkin seseorang mengetahui penyakitnya atas faktor A, faktor B, faktor C? Mungkin kalau penyakit-penyakit biasa seseorang didiagnosa, oh ini bapak salah makan begitu ya. Oh ini bapak terkena angin duduk macam-macam kan. Tapi ini beliau juga tidak tahu. Maka atas dasar ayat surat 41 memang benar beliau diuji ketika sudah jadi nabi, alasannya termasuk ayat ini, dan juga alasan penyembuhannya. Bagaimana mungkin penyembuhannya cuman hentakan kakimu? Kalau manusia biasa mau 1.000.000 kali hentak-hentakan kaki, nggak akan muncul itu ya air ya. Kecuali dulu ada satu pertama yaitu Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail juga tidak menghentak-hentakan, tapi Allah keluarkan dari tanah
air yang kita sebut air Zam-Zam. Kedua, ini Nabi Ayub betul-betul menghentakkan kaki, sehingga dari ayat ini pula bahwa beliau berkedudukan sebagai seorang nabi saat Allah uji dengan ujian yang sangat berat. Yang kedua tadi menarik adalah bahwa bagaimana kita mengetahui ujian itu adalah menunjukkan kedudukan kita. Yang jelas jadi nabi nggak mungkin, itu pasti. Jadi wali mungkin. Karena wali hak setiap orang yang alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, di surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Berarti peluang kita dua, menjadi wali atau menjadi soleh dan soleha. Nah, caranya adalah bahwa kalau ketaatannya meningkat atas ujian, itu orang soleh. Tapi kalau ketaatannya berkurang atas ujian, berarti tidak soleh. Jadi ya seperti Nabi Ayub, keadaannya sulit tapi malah meningkat itu ya ketaatannya kepada Allah, dan Allah abadikan tadi dia seorang yang sangat sabar, dia pula seorang yang sangat taat kepada Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Maka atas dasar ayat ini memang seorang yang diuji oleh Allah, dia mengetahui dirinya apakah soleh atau tidak berdasarkan bagaimana ketaatannya ketika masa sakit atau masa sulitnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak. Terima kasih.